Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari yang baru ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Dan hari ini kami mau mendengar kebenaran-Mu kembali. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, biar kami bisa mengerti apa yang Kau pesankan pagi hari ini. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah balas-balasan. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8-12. Beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi dari yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan dibalas dengan kejahatan sepertinya itu bicara keadilan. Kalau nggak dibalas, pasti dia akan berbuat kejahatan lagi. Pikiran kita seperti itu. Prinsip dunia sering meracuni pikiran kita. Akhirnya kita juga berbuat jahat kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Kalau kita renungkan sebenarnya, kita sama dengan orang yang berbuat jahat tadi. Atau dengan kata lain, apa bedanya kita dengan penjahat tersebut? Kita juga melakukan kejahatan dengan topeng balas dendam. Saat orang berbuat jahat, biasanya kita ingin membalas. Mengapa? Sebab kita merasa terganggu, terluka. Jika kita membalas, ada rasa puas untuk membalas apa yang dilakukan orang tersebut terhadap kita. Pembalasan membuahkan pembalasan. Dan akhirnya lahirlah lingkaran dendam tak berkesudahan. Bisa dibayangkan jika pembalasan lebih kejam dari perbuatan jahat yang diterima. Dan itu berlangsung terus-menerus, saling balas dan membalas. Akhirnya kejahatanlah yang jadi pemenangnya pastinya. Karena kejahatannya makin besar dan makin berbahaya, bukan? Sedangkan para pelaku kejahatanlah yang mengalami kerugiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus merenungkan firman Tuhan pagi ini yang dikatakan di ayat ke-9 demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya. Kita tidak mengikuti standar dunia ini. Memang standar dunia memberikan kita alternatif membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kejahatan dibalas dengan kebalikannya, yaitu kebaikan. Ini perkara yang sulit, tapi wajib kita lakukan karena ini perintah Tuhan. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Memang akan memberi rasa puas, tapi itu hanya sementara. Yesus mengajarkan sesuatu yang sulit untuk dipraktekkan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Tuhan Yesus malah mengajarkan kepada kita bukan membalas, tapi juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukannya menyimpan dendam kesumat dan kepahitan di hati kita, yang pastinya akan merugikan kita dan membuat kita hidupnya tidak pernah tenang. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Di atas salib, dia berdoa kepada Allah Bapa bagi orang-orang yang mengolok-olok dan menganiaya dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita teladani sikap Yesus, dan sebagai anak-anaknya,
kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di ayat 12, firman Tuhan pagi hari ini juga mengatakan demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi, mari kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar kita mampu mengampuni orang dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Ajari kami Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan berikan kami hati juga untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Pagi hari ini kami tak lupa juga memohon berkat Tuhan atas hidup kami, yang menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hidup kami diberkati dan senantiasa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.